Semuanya. Beberapa hari ini lembur. Saya tahu kalian semua sangat lelah, sangat capek. Semua ini saya lihat, tapi kita masih ada target 90 juta yang belum tercapai. Kita bekerja keras 24 jam. Kalau target tidak tercapai, tidak boleh pulang. Halo Pak, apakah Anda butuh ball mill? Tidak perlu, jangan telepon saya lagi. Pak, halo. Direktur Zhao ini bagaimana ya Bos Chen? Besok akan mulai bekerja. Bulan ini rasio penyelesaian target hanya 10% loh. Siapa dia belum bangun? Katanya liburan terlalu melelahkan, mau tidur nyenyak dulu. Benar-benar tidak punya rasa tanggung jawab sebagai karyawan sama sekali. Kami semua sedang berusaha keras, dia malah tidur nyenyak. Kalau kamu adalah sales terbaik di perusahaan, jangan cuma tidur di sini. Bahkan memijit kakimu pun bisa. Aduh Kak Guan, Manajer Zhao, aku semalam buru-buru naik pesan semalaman. Bolehkah aku tidur sebentar? Kak Guan, selama sebulan ini kamu bersenang-senang. Tapi seluruh departemen kami hanya menyelesaikan 10% target. Kak Guan, kalau kamu terus tidur, posisi direktur di departemen penjualan luar negeri ini akan berpindah tangan. Manajer Zhao, hey lihat. Di luar negeri sekarang baru jam 5, belum mulai kerja. Tenang, Direktur Zhao, kamu lihat. Jangan ganggu istirahat Kak Guan. datang. Kak Guan, es kopi favorite. Enak. Hey David, kasih tahu kabar baik perusahaan kami baru-baru ini. Ada diskon untuk beberapa barang. Kamu bisa percaya aku untuk beli beberapa. Direktur Zhao, pencapaian 30 juta. Pencapaian 80 juta. $200 juta. Kak Guan memang pantas jadi juara penjualan. Kak Guan keren banget. Kamu sendirian bisa mencapai penjualan 190 juta Kak Guan. Nama kamu seolah-olah dibuat khusus untuk kepribadianmu. Jangan lebay. Jangan cuma bisa menjilat seharian. Ya, Target penjualan terlampaui, kita kasih cuti beberapa hari. Pulang dan istirahatlah. Aku kasih kabar baik, aku sudah kembali ke Indonesia. Bisa ketemu sekarang. Asyik, kamu di mana? Besok aku langsung cari kamu. Santai aja, tunggu aku selesai urusan perusahaan. Baru kita ketemu. Direktur Chen, coba lihat lagi 2 baju ini. Mark, aku belum memberitahumu. Sebenarnya kamu bekerja di perusahaan ayahku. Besok aku akan memberimu kejutan. Cari informasi karyawan bernama Mark, berikan datanya padaku. Ya. Direktur Zhao, kemarin lembur semalaman. Hari ini datang sangat pagi. Ayo makan popcorn dulu untuk mengganjal. anak muda yang lihai. Jam kerja kalian sedang apa di sini? Kamu siapa sih? Hari ini Direktur Chen datang untuk menjabat. Apa kalian tidak menerima kabar? Berantakan sekali seperti apa? Menerima gaji dari grup Yuanyang. Tapi di sini datang terlambat, pulang cepat. Kalian berdua dipecat. Apa? Grup Ocean tidak memelihara orang yang menganggur. Jika kalian tidak ingin bekerja dengan baik, lebih baik pergi sekarang juga. Apakah perusahaan adalah tempat untuk sarapan? Woli, kamu dipecat. Pulang kerja. Pulang. Asinas tahu sering bisa bertemu Direktur Chen. Tidak perlu
mengantuk saat bekerja, semangat saat pulang kerja. Besok pagi tidak perlu datang. Direktur Chen, dengarkan penjelasanku. Aku kemarin Kamu sudah dipecat. Tidak mengerti bahasa manusia. Buang air besar dibayar. Bermalas-malasan saat bekerja lalu pecat dia untuk pecat mereka semua. Ya, Ini bagaimana sih bos Chan kecil baru ganti posisi langsung marah besar. memang baru jabatan 3 api ya. Sekarang industri sulit. Dia ditugaskan dalam keadaan darurat. Berharap bisa menunjukkan hasil agar ayahnya lihat. Bos Chen dia kan... Aku tidak peduli siapa dia, bukan alasan dia di sini. Bekerja tidur-tiduran. Kamu siapa sih? Kenapa kamu menyiramku tanpa alasan? Siapa aku tidak penting. Yang penting adalah kamu dipecat. Bos Chen tidak bisa dipecat. Dia juara penjualan. Xiaoguan yang aku pecat. Justru Xiaoguan. Dipecat. Bagaimana kamu pikir aku tidak bisa memecat kamu? Bukan begitu maksudku. Sudah cukup loh, Lip. Orang ini kerja apa? maaf ya Pak Chen, saya belum bisa menemukan informasinya data orang ini. Tidak ada data. Kamu kerja di perusahaan ini? Iya, Gajimu sebulan berapa? ratusan ribu lah. Saya juga tidak ingat persisnya. Gaji sebulan ratusan ribu. Cuman buat kamu tidur di sini, kamu pikir orang-orang di grup Ocean kami bodoh semua ya? Membiarkan parasit seperti ini di perusahaan kalian ini ngapain aja? Pak Chen, orang ini sepertinya masuk lewat belakang. Kalau tidak, saya tidak mungkin tidak menemukan informasinya. Dokumentasinya? Masuk lewat jalur belakang, bahkan tidur saat kerja, sangat keterlaluan. Aku tidak peduli di dalam perusahaan ini. Kamu punya backingan apa? Segera kemas barang-barangmu, pergi dari Ocean Group, pergi sana. Baik. Aku pergi. Aku sarankan jangan sampai menyesal. Menyesal apa? Menyesal tidak datang lebih awal untuk memecatmu? Kak Guan, kamu tenang dulu. Kamu tidak boleh pergi. Kak Guan tidak boleh pergi. Jangan pergi, Kak Guan. Siapa yang tidak rela bisa pergi bersamanya? Ocean Group tidak kekurangan karyawan. Semua lanjut bekerja. Tenang saja, aku baik-baik saja. Kakak Guan, kakak Guan, kakak Guan. Berlagak. Aku lihat saat Xiaoguan pergi, semua orang cukup menyesal. Jangan-jangan ada masalah. Hama seperti ini sampai sekarang masih ada di perusahaan. Itu adalah bukti kegagalan terbesar dalam manajemen perusahaan. Halo ayah, Jajak, aku dengar begitu kamu datang langsung memberhentikan banyak karyawan lamaku. yang aku pecat adalah orang-orang tidak berguna yang bermalas-malasan di kantor. Menyimpan orang-orang seperti ini tidak hanya tidak akan menciptakan kinerja, tapi juga akan memengaruhi perusahaan, menghambat perkembangan perusahaan. Dan aku juga menemukan perusahaan masih ada fenomena nepotisme. Kamu boleh memecat siapa saja, tapi ayah ingin mengingatkanmu. Xiaoguan di perusahaan tidak bisa dipecat. Performa perusahaan mencapai 100 juta. Dia sendiri bisa menghasilkan 90 juta. Perusahaan masih mengandalkan dia untuk menghidupi. Tunggu, Xiaoguan. Ayah, aku tidak bodoh. Aku tidak mungkin memecat Xiaoguan. Kalau aku memecatnya, siapa yang akan menghasilkan uang untuk perusahaan kita? Oh ya ayah, kamu bilang sales terbaik ini di perusahaan siapa namanya? Di luar negeri dia dipanggil Mark. Dia adalah ahli yang sengaja aku datangkan dari luar negeri untuk kembali ke sini. Setelah kembali ke negara ini. Mark, bukankah dia senior ahli yang selama ini aku ajak bicara online? Tak kusangka dia ternyata sangat hebat. Baiklah, kita bicara nanti saja. Sampai jumpa. Yang aku suruh kamu cari kemarin Mark di mana? Direktur Chen di sistem perusahaan. Ada 2 orang yang nama Inggrisnya Mark. Satu adalah Xiaoguan yang baru kamu pecat. Yang satunya lagi adalah ketua tim penjualan domestik grup 2 Mark. Xiaoguan tidak mungkin adalah senior hebatku. Tolong tunjukkan data Mark padaku. Princeton Business School. Dia memang seniorku. Di mana tim penjualan domestik grup 2. Aku mau menyambangi mereka. Direktur Chen, ada masalah besar. Klien kita yang pesanan 100 juta tiba-tiba mau membatalkan. Apa? Kontrak pesanan 100 juta ini sudah kita tanda tangani dengan pabrik dan kami sudah membayar uang muka ke pabrik. Jika pelanggan membatalkan pesanan, uang muka ini tidak akan dikembalikan oleh pabrik. Kami yang harus menanggung semua kerugian. Panik apa? Ini pasti karena kalian bekerja tidak benar. Kalau tidak, tanpa alasan. Mengapa pelanggan mau membatalkan? Pelanggan dari luar negeri ini selalu ditangani oleh Xiaoguan. Saya juga tidak tahu. Pelanggan besar seperti ini malah diberikan kepada orang yang malas dan tidur untuk ditangani. Masa tidak bermasalah? Direktur Chen demi para karyawan ini sampai sakit hati, tidak worth it. Menurut saya yang paling mendesak sekarang harusnya menyelesaikan masalah ini, menyelamatkan pesanan besar ini. Senior saya pernah bilang, dia kenal banyak perusahaan di luar negeri. Kalau minta bantuannya, mungkin bisa. Jajah hari ini mulai bekerja di Ocean Group. Jajah, jangan buru-buru dulu, ada masalah apa? Jajah, aku di area istirahat karyawan Ocean Group menunggu kamu.
Ada masalah apa? Kita selesaikan bersama. Suara ini kok sepertinya pernah dengar ya? Aku mau ketemu seseorang dulu. Order ini kalian lanjutkan follow up. Pertama kali ketemu senior yang legendaris, harus beri kesan baik padanya. Aku harus tampil sempurna di depannya. Ini bukan foto Direktur Chen yang baru itu? Mark. Aku ingat nama Inggris Shogun juga Mark. Direktur Chen ternyata adalah orang yang naksir Shogun. Mereka belum pernah ketemu. Ini jadi mudah. Mark. Aku akan mengganti dengan yang lain diam-diam. Mulai sekarang, aku adalah seniormu yang hebat. Selesai. Untung tidak hilang. Kalau bisa mendapatkan dia, maka seluruh yuan yang bukan akan jadi milikku. Adik kelasku yang ku kenal online. Jangan-jangan dia. Jaja, apakah kamu? Senior, bagaimana kamu bisa mengenaliku? Karena di sini hanya padamu yang punya aura elit yang pernah sekolah. Di luar negeri, adik kelas, tak kusangka kau adalah Putri Yuan yang kau menipuku dengan kejam. Kakak kelas, kamu juga tidak pernah memberitahuku kamu adalah juara penjualan di grup Yuanyang. Juara penjualan belum tentu, tapi ya hanya punya beberapa sumber klien saja. Memang semakin hebat seseorang, semakin rendah hati. Tidak, Tidak seperti Shogun yang aku pecat hari ini, tidur di kantor masih sombong lagi. kamu memecat Shogun? Ada masalah apa? Tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Aku sudah lama tidak suka dengan Shogun. Pecat saja lebih baik. Jangan bicarakan orang itu lagi. Sekarang prioritas kita adalah menyelesaikan masalah perusahaan. Tidak masalah adik kelas. Aku sudah memikirkan strategi untukmu. Memang pantas disebut senior. Sekali bertindak langsung bisa menyelesaikan masalah. Ayo kembali ke kantor dulu. Ya, Pai. Adik tingkat, mari berteman di WeChat. Karena sudah kembali ke tanah air, jangan pakai QQ lagi untuk berkomunikasi. Ya, Pai. Jaja, kamu sudah sampai mana? Kabar burung dari Pak Tang, orang yang selalu Bapak perhatikan. Sudah mengundurkan diri dari grup Yuanyang. Maksudmu Mark mengundurkan diri? Maksudmu Mark mengundurkan diri? Ya, tepatnya pagi ini, katanya dia diusir oleh putri grup Yuanyang yang baru menjabat dan langsung membersihkan orang-orang lama. Benar pertolongan dari langit Chen Jun itu. Tidak akan pernah menyangka. Orang berbakat yang susah payah dia rekrut akan hancur di tangan anaknya sendiri. Tapi Direktur Tang, perusahaan Tang Group kita ini, perusahaan rintisan skalanya tidak bisa dibandingkan dengan Ocean Group. Apakah Mr. Mark akan setuju dengan tawaran Anda? Apapun caranya, bahkan jika harus menjadikan diri saya sebagai syarat, aku harus merebut Mark. Direktur Tang, apakah Anda tidak berlebihan? Tidak mengerti ya. Nanti kalau Anda sudah mengenalnya, Anda akan tahu apa artinya dia bagi seluruh bidang penjualan luar negeri. Di tangannya ada kumpulan klien luar negeri terbesar. Asal kita mendapatkannya Tang Group, kita memasuki pasar luar negeri. Sudah setengah sukses. Segera siapkan mobil, aku akan pergi sendiri ke Ocean Group untuk menjemputnya. Sudahlah, mungkin Jia hari pertama kerja terhambat oleh sesuatu. Lebih baik datang lagi lain kali. Tanyakan padanya dengan jelas. Kakak kelas memang hebat, meskipun pelanggan lama membatalkan. Tapi dalam waktu setengah hari, kamu berhasil mendapatkan pelanggan baru untuk kami. Merupakan kehormatan bagi saya untuk melayani CEO Chen. Silakan. Shogun, kamu berhenti di sana. CEO Chen ada hal lain lagi. Bukankah kamu sudah saya pecat? Kenapa masih di perusahaan? Saya memang udah mau mengundurkan diri, tapi menurut peraturan saya bisa tinggal sampai jam pulang. Ada masalah apa? Shogun, kok tebal muka kamu ya? Bagaimana cara bicaramu dengan CEO Chen? Kakak kelas, jangan marah. Saya yang urus. Tentu saja ada masalah. Setelah kamu meninggalkan perusahaan kita,
Klien besar dengan pesanan ratusan juta, tiba-tiba ingin membatalkan pesanan. Dan pesanan ini selalu kamu yang menanganinya. Sekarang aku curiga dengan alasan yang masuk akal. Ini adalah balas dendam yang kamu rencanakan. Kurasa kamu terkena paranoia ya. Shogun, siapa di departemen ini yang tidak tahu pesanan ini adalah hasil kerjamu? Sekarang kamu sudah mengambil komisi penjualan perusahaan, tapi baru pergi klien membatalkan pesanan. Menurutku, kamu hanya menipu bonus perusahaan seperti kutu busuk. Aku, Xiaoguan, tidak sehina kamu, Yuan yang memperlakukanku dengan baik, hal seperti mengkhianati dan merusak reputasi sendiri. Aku, Xiaoguan, tidak sudi melakukannya. Jika tidak ada hal lain, aku pergi dulu. Kamu berhenti di sana, Satpam. Direktur Chen, apa maksudmu ini? Xiaoguan, aku menyarankanmu lebih baik jujur. Jangan tunggu sampai dibawa ke kantor polisi. Aku menuduhmu menipu bonus perusahaan. Nanti kamu tidak hanya akan masuk penjara, tapi juga harus mengganti rugi perusahaan kerugian besar. Setelah kamu keluar dari penjara, kamu tidak akan punya tempat berpijak lagi. Jujur, bukan kamu yang menyuruhku berkata jujur. Hei, apakah orang seperti kalian harus sesuai dengan dugaan kalian baru dianggap jujur? Baik, kalian mau menangkap kan? Tangkap saja, lihat nanti pada akhirnya siapa yang akan menangis. Shogun, kamu benar-benar tidak akan menyerah sampai melihat peti mati ya kamu, Pak Chen. Menurut saya, sekarang beri dia pelajaran. Xiaoguan, awalnya aku ingat kamu adalah karyawan grup Yuan yang tidak ingin menghabisi kamu. Kamu yang memaksaku. Halo, sebarkan kabar ini di industri Shogun menipu. Komisi penjualan perusahaan telah dipecat oleh grup Yuan yang tidak akan dipekerjakan lagi. Selanjutnya, aku ingin melihat perusahaan mana lagi yang berani mempekerjakanmu. Kamu tunggu saja keluar dari industri ini untuk selamanya. Aku cukup penasaran dengan tindakanmu ini, Pak Chen Senior. Apakah dia tahu? Memecat seorang parasit yang menipu bonus perusahaan tidak perlu mengganggu Pak Chen Senior. Shogun, kamu pikir kamu ini siapa sih? Direktur Chen, jangan sampai kamu menyesal. Sudah cukup loh. Aku malas berdebat denganmu. Bawa dia ke kantor polisi. Tunggu. Shogun Group Tang mau merekrutnya. Ana adalah chairman grup Tang Nona Tang Ting. Tang Ting, kenapa kamu datang? Ada masalah apa? Dulu di Amazon. Kita berdua magi bersama. Sekarang kamu dalam kesulitan. Jeko wis mengisian lama pasti akan membantu. Direktur Chen muda ya menggunakan cara sebesar ini untuk menargetkan mantan karyawan grup Oceanmu. Sungguh sombong sekali. Tentang apa maksudmu ini? Dua bos sedang berbicara. Apa hakmu untuk ikut bicara? Maksudnya adalah maksudku. Apa yang tidak bisa dikatakan lagi pula Tuan Shogun di sampingmu ini? Dia diduga setelah resign sengaja merusak pesanan perusahaan kami. Terhadap perusahaan kami menimbulkan kerugian serius. Saya pikir penanganan saya seharusnya tidak ada masalah. Tuan Chen, Tuan Chen, apakah engkau sudah bertanya pada ayahmu? Shogun ini sebenarnya siapa? Hanya seorang pemalas yang tidur di siang bolong parasit saja. Tidak perlu dipedulikan. Orang yang sombong dan puas diri ini tidak tahu Shogun adalah benar-benar dewa penjualan luar negeri. Dia malah memanfaatkan ketidakhadiran ayahnya untuk menyingkirkan pilar utama grup Yuan yang benar-benar bantuan dari langit. Lagi pula orang di sampingku ini baru ayahku karyawan yang sengaja aku perhatikan. Aku sudah siap menaikkan jabatannya sebagai manajer penjualan grup Yuan yang bertanggung jawab atas dua departemen penjualan domestik dan luar negeri. Kau baru menaikkan jabatannya jadi manajer penjualan. Shogun, kau sudah mengundurkan diri. Tak perlu kau ikut campur urusan Yuan Yang dan Sop memberi perintah. Kalau mempekerjakan orang seperti caramu, seharusnya aku sudah lama meninggalkan Yuan Yang. Shogun kau. Shogun, kalau mereka buta sampai melewatkan permata sepertimu, tapi grup Tang kami pasti tidak akan seperti itu. Apakah kamu mau bergabung dengan grup Tang kami? Aku tahu mereka memberi kamu komisi penjualan sebesar 1%. Kalau kamu bergabung dengan grup Tang kami, aku kasih kamu komisi 2%, ditambah gaji pokok 200.000 per bulan. Komisi 2%. Ditambah gaji 200.000 per bulan. Patang, Anda tahu apa yang Anda katakan? Tang Ting, ini bukan masalah uang. Jangan buru-buru menolak. Kalau aku bilang dengan syarat ini ditambah aku, asal kamu mau datang ke grup Tang, apapun yang kamu mau bisa, termasuk aku. Pak Tang, Anda merintis dari nol. Aku menghormati Anda, jadi aku mau ngomong lebih. Shogun ini hanya seorang parasit perusahaan yang malas, dan hanya suka makan enak. Sudah ketahuan basah oleh saya. Anda yakin mau terjun ke lubang api? Direktur Tang
Shogun mengambil komisi penjualan perusahaan, tapi baru saja resign dan membuat klien membatalkan pesanan ini jelas-jelas penipuan terhadap bonus perusahaan. Orang yang bermuka dua seperti Direktur Tang ini, berani Anda pakai? Poin pertama di tamadal seperti makan nasi lalu menghancurkan panci aku. Shogun tidak sudi melakukannya. Kedua klien-klien besar ini sendiri adalah sumber dayaku. Mereka hanya mengakui aku melihat ganti orang lalu mau membatalkan pesanan itu hal yang wajar saja. Jangan fitnah aku di sini. Shogun, jangan terlalu membanggakan diri. Klien besar seperti ini mana mungkin kenal orang seperti kamu. Shogun kamu hanya beruntung saja. Kebetulan ada di kolam klien grup Yuan Yang. Dapat satu klien. Kalau tidak ada grup Yuan Yang, kamu Shogun bukan apa-apa. Baiklah, mari kita lihat. Tanpa aku, kapal besar Yuan yang kalian bisakah masih berlayar? Bos Chen, ajukan syarat. Bagaimana aku bisa membawa Shogun pergi? Denda 1 juta, ganti rugi kerugian pembatalan perusahaan kami. 1 juta. Kamu merampok ya? Ini 1 juta. Mulai sekarang Shogun sudah selesai dengan Yuan yang kalian. Tidak. Kenapa memberikannya padanya? Aku tidak melakukan apa-apa. Tidak apa-apa pakai 1 juta untuk membeli kebebasanmu. Aku mau. Ayo pergi. Satu juta, mungkinkah aku benar-benar salah paham pada Shogun? Dia benar-benar punya kemampuan besar. Ayo Bos Chen, bukannya kamu sudah melihat sendiri Shogun ini setiap hari kerja cuma tidur atau bermalas-malasan. Mana mungkin punya kemampuan sejati. Menurutku sih, ini pasti Bos Tang suka pada Shogun si tampan ini. Sudah 1 juta tebusan, lagi pula bonus 200. Aku sudah lama kerja di sales, belum pernah lihat yang kayak gini. Ini bukan gaji, ini biaya pacaran terselubung. Senior, kamu memang pintar. Sekilas langsung tahu esensi masalahnya. Lupakan saja dia kakak, aku traktir makan yuk. Selamat bergabung dengan grup Tang. Pak Tang, tadi soal 1 juta itu seharusnya tidak diberikan kepada Chen Jiajia. Jangan bicara 1 juta. Bahkan dengan 10 juta untuk merekrutmu juga worth it. Pak Tang, aku ingat grup Tang dan Yuan Yang. Seharusnya hubungan kompetitif kan? Benar, Yuan Yang dan Tang sama-sama perusahaan penjualan domestik. Sekarang sama-sama aktif memperluas bisnis luar negeri. Tapi grup Tang kami kan perusahaan rintisan. Sedangkan Yuan Yang perusahaan lama. Kami memang jauh lebih lemah dari Yuan Yang. Tidak apa, biar aku saja yang membalikan keadaan untukmu. Kakak, aku kenal kamu online selama 3 tahun. Selalu merasa kamu orang yang sangat lembut. Kenapa hari ini aku merasa kamu agak agresif? Ini karena Shogun dia terlalu memalukan sih. Kamu tahulah, aku ini orangnya nggak tega lihat kamu ditindas. Jadi tadi agak emosi sini. Beneran. Siapa suruh kamu yang paling penting buat aku? Halo, Halo Pak Chen, aku Tang Ting, aku nelpon ini. Cuma buat kasih tahu kamu aja. Bidang pasar luar negeri kami Tang Group bakal seriusin. pasar luar negeri adalah bisnis inti yang kami Yuan yang kembangkan. Kenapa kamu memutuskan buat melawan Yuan yang kami? Aku nelpon ini cuma buat kasih tahu kamu aja, bukan buat diskusi. Kamu dia tahu Mark ada di sini. Sebelum ini, Tang Ting sama sekali tidak berani bersikap keras padaku. Mungkinkah Halo ayah. kamu memecat Mark? Ayah, mana mungkin. Bukankah Mark adalah top sales perusahaan? Mana mungkin aku memecat top sales? Lagi pula Mark sekarang ada di sampingku. Kenapa gadis Tang Ting ini tiba-tiba bersikap keras, berani menelepon dan berperang denganku? Orang yang sedang bahagia pasti bersemangat. Hari ini aku memecat seorang karyawan dari Yuan yang tak disangka. Dia ternyata pacar Tang Ting dia dengan senang hati menyelamatkan orang itu. Sekarang mungkin dia sudah lupa daratan. Oh ayah, kamu tidak tahu dia membantu si manis itu membayar denda yang besar. Aku sudah memasukkan hutang ini ke pembukuan perusahaan. Anggap saja sebagai bonus untuk semua orang. Tidak apa-apa, yang penting baik-baik saja. Mulai hari ini, Departemen Pasar Luar Negeri sepenuhnya menjadi tanggung jawabmu, menguasai sepenuhnya. Lakukan dengan bebas. Jangan biarkan grup Tang mendapatkan satu pesanan pun. Ayah, tenang saja. Bisnis di pasar luar negeri ini bukan hanya dagingnya kuah pun aku tidak akan biarkan Tang Ting minum seteguk pun. Begini saja. Direktur pasar luar negeri hampir menjadi nadi pertumbuhan bisnis pelayaran. Nona besar baru saja kembali ke negara. Kamu begitu saja memberikan kekuasaan, apakah tidak terlalu berani?
Kalau dia sendirian, aku pasti tidak akan tenang. Jangan lupa, kami masih punya senjata rahasia. Maksudmu, Mark? Benar, dalam pekerjaan kami, siapa yang bisa dapatkan kontrak besar? Dialah sang Raja Mark di perusahaan sebelumnya, bosnya menahan bonusnya. Ini memberi saya kesempatan untuk merekrut Mark. Setelah Mark datang, 2 tahun ini langsung memimpin Departemen Pasar Luar Negeri perusahaan, menjadi yang terdepan di industri. Pantasan bisnis luar negeri berkembang pesat. Ternyata karena dia... Bagus, dengan dia di sini, Grup Tang tidak punya peluang menang. Kamu belum dengar? Tang Ting baru saja menggauli pria muda. Lihatlah dia yang lupa diri. Kita tinggal menunggu saja kejadiannya. Barusan saya tunjukkan tim penjualan kami. Bagaimana perasaanmu? Bagus, merasa semangat kerja semua orang semuanya cukup tinggi. Tapi masih ada masalah besar. Masalah apa? Terlalu banyak orang baru, orang lama tidak cukup. Maksudmu sales lama tidak cukup ya? Betul, di bidang sales ini. Meskipun orang baru punya energi dan stamina yang cukup, tapi kolam klien tidak cukup. Alasan sales bisa menjual barang bergantung pada jaringan dan kolam klien. Orang-orang baru mau terlalu baru. Klien hanya bisa mengandalkan ekspansi keras, mencari jarum dalam tumpukan jerami, hasil penjualan pasti akan lambat. Sebenarnya aku juga ingin merekrut yang berpengalaman sales lama yang punya klien, tapi sales lama sudah direkrut oleh Oceanic. Mereka tidak tertarik dengan perusahaan seperti kita startup, makanya aku minta kamu datang untuk menyelamatkan situasi. Nanti masih harus merepotkanmu, Bos Xiao. Bos tangan. Anda adalah bos, saya karyawan. Mengerjakan pekerjaan dengan baik adalah tanggung jawab saya sendiri. Tanpa kontribusi karyawan seperti kalian, mana ada bagian untuk bos seperti saya, kamu bisa leluasa merekrut. Aku percaya kemampuanmu. Tapi aku harus jujur bilang, harus kontrol biaya, mungkin gaji pokok. Aku tidak bisa kasih setinggi yuan yang lagi pula kita juga tidak sekuat yuan yang. Tapi komisi penjualan, aku jamin lebih tinggi dari yuan yang. Ya, komisi tinggi saja sudah cukup. Penjualan memang begitu, sistem insentif. Lebih banyak bekerja, lebih banyak dapat. Baiklah, aku akan keluar dulu untuk menelepon Direktur Chen. Senior, di sini tidak ada orang luar. Kamu bisa memanggilku seperti biasa. Adik kelas Jia. Senior, hari ini aku mencari kamu ingin memberitahumu tentang pasar luar negeri. Ayahku sudah sepenuhnya memberikan wewenang kepadaku. Kamu sangat hebat, pasti harus membantuku dengan baik. Pasar luar negeri ini adalah kesempatan emas. Direktur utama sudah melonggarkan, memberikannya pada wanita bodoh ini. Bukankah itu berarti aku hanya perlu mengalahkan wanita bodoh ini di area luar negeri? Aku bisa mengambil sebanyak yang aku inginkan. Tenang saja, adik kelas. Asalkan kita berdua bekerja sama, pasti tidak ada masalah. Senior, aku tahu kamu yang paling baik padaku. Senior, katakanlah, haruskah aku merekrut beberapa orang baru lagi? Hari ini ada banyak PHK. Apa perusahaan tidak akan kebanjiran kerja? Sama sekali tidak butuh orang-orang itu. Mereka semua adalah parasit perusahaan. Ada mereka atau tidak, ada mereka sama saja. Tidak seperti aku, jangan lupa. Aku adalah top sales perusahaan. Kalau merekrut orang, nanti komisi penjualan untuk order besar. Aku harus berbagi. Aku tidak bisa menguntungkan orang lain. Pak Chen, ada masalah besar. Apa yang terjadi? Baru saja beberapa karyawan inti divisi penjualan mengajukan pengunduran diri bersama karyawan yang tersisa sekarang. Sama sekali tidak sanggup menanggung target kinerja akhir tahun. Apa katamu mengundurkan diri bersama? Apa penyebabnya? Mereka tidak bilang, tapi aku dengar dari orang lain. Mereka direkrut oleh mantan rekan kerja yang membujuk mereka pergi. Mantan rekan kerja. Xiaoguan. Ya, pasti dia. Pak Chen, apa yang harus kita lakukan sekarang? Departemen penjualan luar negeri hampir lumpuh. Jika terus seperti ini, kita bisa. Tenang saja, aku di sini. Ya, ada kakak kelas di sini. Aku tidak takut apapun. Hanya beberapa sales yang tidak tahu diri. Mereka ingin pergi, ganti saja dengan yang baru. Tunggu, aku akan telepon beberapa orang. Pak Tang. Halo Pak Tang. Kemampuan Direktur Zhao tidak perlu diragukan. Bagaimana dengan Ketua Li, juga staf lama penjualan, dan beberapa orang di belakang ini semuanya saya pilih dengan hati-hati elit dari tim penjualan menopang bisnis penjualan Grup Tang di luar negeri. Sama sekali bukan masalah. Ini sangat bagus, tapi selanjutnya mungkin masih harus merepotkan kalian semua. Soalnya performa penjualan kita jauh tertinggal dibandingkan Yuan. Yang kalau ingin menyalip mereka sebelum akhir tahun harus lebih bersungguh-sungguh. Tuan Tang tidak perlu khawatir. Ada Kak Guan di sini. Dalam 2 bulan pasti bisa menyalip Yuan Yang. Tapi toh pelanggan hanya segitu. Kalau mereka sudah memesan dari Yuan yang lalu, barang kita harus dijual ke siapa? Semua sudah selesai, saya sudah memanggil beberapa teman baik. Mereka meskipun sedikit lebih lemah dariku, tapi ya mampu menopang departemen penjualan luar negeri grup Yuan yang lebih dari cukup. Senior, ada kamu di sini benar-benar menyenangkan. Sekarang seluruh departemen penjualan luar negeri sudah menjadi orang-orangku. Kalau begitu bukankah aku bisa korupsi sesuka hatiku? Benar-benar pertolongan dari langit. Dulu mereka memilih Yuan Yang karena percaya padaku. Sekarang aku datang ke Grup Tang. Aku juga punya keyakinan yang cukup bisa membuat mereka membeli barang-barang Tang. Benarkah bisa berhasil? Bagi pembeli,
sebenarnya membuat mereka memutuskan itu mudah. Mudah seperti apa? Memberi keuntungan bagi pembeli, sama-sama membeli barang yang mana memberi keuntungan cukup tinggi. Mereka secara alami akan memilih yang mana. Shogun, sebelumnya kamu selalu melalui mengorbankan keuntungan perusahaan untuk diberikan kepada pembeli baru bisa menjadi juara penjualan, ya? Pak Tang, Anda salah paham dengan Kak Guan. Dia bisa menjadi juara penjualan karena pandangannya yang tajam. Dalam memilih produk lo, Benar, Pak Tang memang langsung paham begitu dijelaskan kesuksesan penjualan luar negeri. Yang paling krusial adalah pemilihan produk pilihan yang lewat tanganku laku keras di platform luar negeri Amazon. Kalau aku bisa membuat mereka menghasilkan uang, mereka secara alami akan memilih Tang Group kami. Aku dengar orang yang didukung Chen Jia belakangan ini adalah Mark. Itu cuma orang yang masuk lewat jalur belakang. Dia sama sekali tidak bisa memilih produk. Juga tidak punya sumber daya klien Chen Jia kali ini. Sepertinya sebentar lagi akan mengalami kegagalan besar. Tuan Tang, selanjutnya aku pasti akan membuat Yuan yang tidak bisa menutup satupun pesanan. Bulan depan lagi adalah Black Friday di luar negeri. Barang-barang ini semuanya berdasarkan kinerja pasar netizen. Produk laris yang dipesan lebih dulu. Kamu lihat manfaatkan bulan ini, lakukan kinerja dengan baik. Target kinerja kita tahun ini bisa terlampaui dan meninggalkan Yuan yang jauh di belakang. kamu bahkan sampai membantu pembeli menghitung keuntungannya. Perhitunganmu membuatku ingin membeli. Ini efek yang diinginkan. Aku sudah menghitung. Berdasarkan beberapa klien besar saat ini harus kas. Jika mereka ingin mengambil barang kita, mereka harus membatalkan. Mereka memesan dana di laut lepas. Kalau tidak, mereka tidak bisa menemukan kita. Apakah mereka akan kembali ke trial? Pedagang semuanya mengejar keuntungan. Kalau bisa mendapatkan keuntungan besar dengan modal kecil, ngapain repot-repot? Dengan keuntungan kecil seperti ini, Direktur Tang, Di sini tidak ada orang lain. Apakah kamu juga begitu kaku dengan mantan pacarmu? Direktur Tang. Waktu itu aku masih muda dan tidak tahu diri lagi pula. Waktu itu mungkin separuh laki-laki di lantai ini semua mengirimimu bunga. Kan bukannya kamu tidak menerima satupun. Waktu itu kamu mengirimkan seikat bunga lili. Aku tidak salah, kan? Kamu mengambil bungaku. Enggak, kamu fu. Waktu itu aku menerimanya. Shogun brengsek mengaku cinta juga tidak tahu mengirim bunga mawar. Tapi mengingat kamu adalah pria teknik, aku akan memaafkanmu. Tang Ting, aku suka kamu. Maukah kamu menjadi pacarku? Tidak bisa. Tang Ting, jadilah wanitaku. Bagaimana? Ting Ting, cepat beli tiket pesawat kelas 1 pulang ke negara. Ayahmu sudah tidak kuat lagi. Apa katamu? Kamu karena ayahmu sakit, jadi pergi tanpa pamit. Waktu itu ayahku sakit parah. Urusan keluarga hanya bisa kutanggung sendiri ketika perusahaan ayahku mulai sedikit membaik dan aku kembali mencarimu. Ternyata kamu sudah pergi ke luar negeri. Oh begitu. Aku kira aku sama seperti yang lain ditolak olehmu. Makanya aku bilang aku adalah mantan pacarmu. Tidak masalah kan? Tidak masalah. Lagi pula, bukankah ini semua hal yang sudah lama? Pak Tang, aku pulang dulu. Wah, rumahmu terlalu jauh. Jarak komuternya terlalu panjang. Lebih baik kamu ikut aku. Mau pergi kemana? Rumahku mulai hari ini sampai seluruh proyek luar negeri, target kinerja tercapai, kamu akan tinggal di rumahku. Tinggal di tempatmu. Ada apa? Aku bosmu mengawasi pekerjaanmu. Ini masuk akal kan? Kau bosnya, kamu yang menentukan. Kalau begitu aku tinggal di kamar yang mana? Mau di sini hanya ada satu kamar tidur. Jadi tentu saja kamu tinggal bersama aku ya. Bos, ini tidak pantas kan? Bercanda lihat kamu tegang. Tempatku ini luas banget, nggak kekurangan tempat buat kamu tinggal. Ayo aku tunjukkan kamarnya. Kenapa aku baru menolak? Kamu langsung setuju. Kamu nggak bisa bertahan sedikit lagi. Jahil. Kalau kamu terus begini, aku tidur. Aku akan mengunci pintu. Jangan kunci pintu. Kalau malam tidur, aku takut bisa cari kamu. Jahil. Banyak bodoh. Kalian ini ngapain aja? Sampai sekarang, satu pesanan pun nggak ada. Pak Mantah, kenapa klien nggak tertarik sama produk pilihan kita? Produk pilihan ini sebenarnya desain sebelumnya oleh Shogun. Kenapa begitu dia pergi, langsung tidak berfungsi lagi? Aku tidak peduli. 3 hari. Aku kasih kalian waktu 3 hari. Kalau tidak bisa buka orderan, pergi dari sini. 3 hari. Manajer Ma, progres penjualan perkembangannya bagaimana?
Lumayan baik prestasi bulan ini, tidak akan kurang dari bulan lalu. Sudah kuduga urusan ini kuserahkan padamu, pasti tidak ada masalah. Halo ayah. Bagaimana dengan perusahaan Jaja? Situasinya bagaimana? Ayah tenang saja. Semuanya berjalan lancar. Baik, aku segera pulang ke Indonesia. Nanti aku akan mampir ke perusahaan. Ayah, bukankah kamu bilang ingin mengajak ibu melihat aurora di Kutub Utara? Kalian berlibur dulu. Bapak tenang saja, perusahaan ada saya pasti tidak ada masalah. Ya, baiklah, baiklah. Kalau begitu saya akan mengajak ibu jalan-jalan lagi. Iya, kalian bersenang-senanglah. Mark, tunggu sampai hasil bulan ini keluar. Aku akan meminta penghargaan untukmu dari ayahku. Sungguh. Tentu saja. Nanti kalau ada yang kamu inginkan, bisa saja ajukan. Kamu tahu kan? Yang paling aku inginkan selalu hanya kamu. Jahat. Di sini masih banyak orang loh. Kalau begitu, asalkan hasil bulan ini lebih tinggi dari bulan lalu, aku setuju untuk bersamamu. Benarkah? Tentu saja aku pergi dulu. Baiklah. Lambat laun akan kukuasai kamu. Kamu sudah bangun, cepat makan sarapan? Pak Tang, kau adalah bosku, buatkan aku sarapan. Ini tidak pantas kan? Ah, ini kan bukan perusahaan aku. Aku bukan bosmu. Cepat makan, setelah makan kerja yang baik, mengerti? Baik, Semangat, setelah target penjualan tercapai, ada kejutan besar menantimu. semuanya dalam waktu dekat ini adalah momen paling krusial bagi kita. Waktu singkat, tugas berat. Aku mohon kepada kalian semua, Ya tenang saja semuanya, aku barusan. Sudah bicara dengan keuangan, asalkan target penjualan tercapai. Semua orang akan menerima bonus, setidaknya 3 kali lipat gaji. Baik, Selain itu, setelah target penjualan tercapai, semua orang juga akan menerima bagian keuntungan proyek tambahan. Tenang saja, grup Tang kami pasti tidak akan mengecewakan setiap pahlawan. tenang Pak Tang. Selama kami belum mati, kami akan bekerja mati-matian. Benar Pak Tang. Tunggu saja kabar baik dari kami. Ini kan hanya Ocean. Dengan adanya Pak Shok, kita harus menghancurkan Ocean. Buat mereka tidak bisa menutup satu pesanan pun. Hancurkan Ocean. Hancurkan Ocean. Hancurkan Ocean. Nah, terima kasih. Kalian ini sebenarnya ngapain aja? Sampai sekarang belum ada satupun yang berhasil. Nggak mau kerja lagi ya. Manajer klien-klien sudah diambil alih oleh grup Tang. Kami juga nggak bisa apa-apa. Bulan lalu Tang masih di belakang Yuan Yang sambil ngejar-ngejar. Kenapa bulan ini bisa mengambil klien Yuan Yang? Aku lihat kalian satu persatu, malas kerja dan cuman main-main. Besok kalau masih belum ada yang berhasil, kalian semua pergi dari sini. senior bukan tipe orang yang gampang marah. Sudah lebih dari seminggu, belum ada satupun yang berhasil. Ini nggak seharusnya jadi kemampuan dia. Kenapa senior bisa menjadi seperti ini? Direktur Chen. Di dalam sistem perusahaan ada total 2 orang yang nama Inggrisnya Mark. Satu adalah Shogun yang baru saja kamu pecat. Yang lainnya adalah ketua tim penjualan domestik grup 2 Mark. Shogun, karena mereka buta melepaskan permata seperti kamu, tetapi grup Tang kami pasti tidak akan seperti itu. Apakah kamu mau bergabung dengan kami? Aku tahu yang mereka berikan padamu dari Ocean, komisi penjualan adalah 1%. Begini, kamu bergabung dengan grup Tang kami, aku akan memberimu komisi 2% ditambah gaji pokok setiap bulan. Komisi 2%. Ditambah gaji bulanan 200.000. Pak Tang, Anda tahu apa yang Anda katakan? Tang Ting, ini bukan masalah uang. Jangan buru-buru menolak. Jika saya katakan dengan syarat ini, ditambah saya. Pak Chen, dia itu... Saya tidak peduli siapa dia, bukan alasan dia tidur di sini saat bekerja. Kamu siapa? Kenapa sih menyiram saya tanpa alasan? Siapa saya tidak penting, yang penting Anda dipecat. Pak Chen ini tidak bisa dipecat. Dia juara penjualan. Juara penjualan saya yang memecat itu Shogun. Mungkinkah aku benar-benar salah? Kakak kelas nama samaranmu di grup Yuan Yang adalah Mark, kan? Jajia, kenapa kamu menanyaku seperti itu? Aku, Apa kamu curiga padaku tidak menyukaiku lagi? aku hanya... Tim penjualan belum pernah menutup penjualan. Aku hanya sedikit cemas.
Baguslah, lain kali. Kalau ada masalah, kamu bisa tanya langsung padaku. Mengerti? Untung saja dulu aku lebih berhati-hati. Kalau tidak, dia pasti akan mengetahuinya. Aku tahu kamu tidak sabar, tapi dalam penjualan harus benar-benar bersabar. Awal-awal gagal tidak apa-apa. Kamu harus percaya padaku. Tahu tidak? Aku sibuk dulu. Baik, kamu juga istirahat yang cukup. Jangan terlalu lelah. Dadah. Aku juga terlalu cemas. Sampai mulai meragukan kakak kelas. Kakak kelas, semoga kamu suka Ferrari yang aku pilihkan untukmu. Pak Tang, kami dapat kabar bisnis penjualan luar negeri grup Yuan yang baru saja dapat beberapa pesanan besar. Bulan lalu Shogun masih di sana. Sepertinya membuat klien-klien itu merasa puas. Mereka mungkin belum tahu Shogun sudah pergi. Ya, katanya grup Yuan yang juga bersiap besok pada acara makan malam bisnis yang kami selenggarakan promosi kinerja. Sambil mengambil beberapa pesanan baru, apakah kita harus mempersiapkan diri? Direktur Tang, persediaan sudah siap. Saya jamin kali ini pilihan produk kami pasti jauh lebih baik daripada Yuan Yang. Sungguh. Tentu saja pilihan produk kali ini sangat bagus, dan persediaan kami juga sangat melimpah terhadap Yuan Yang juga memiliki jumlah persediaan yang jauh lebih besar. Pembeli pasti akan melihat barang kami setelah itu, pasti akan meninggalkan Yuan Yang dan memesan dari kami. Apa ya kau ingin mengambil alih beberapa klien besar yang sudah memesan dari Yuan Yang ini? Klien-klien Yuan Yang itu, ini memang aku yang kasih, bukan nyolong. Apalagi pedagang itu dasarnya cari untung barang dari Tang Group. Bisa bikin mereka dapat lebih banyak untung dari sebelumnya. Mereka pindah ke barang Tang Group. Wajar kan? Oke, kamu siapin dulu. Besok temenin aku ke acara bisnis. Kita harus di acara ini. Hancurin Yuan Yang Group sampai tuntas. Oke. Semuanya udah kerja keras belakangan ini. Kasih tahu ke bawah seluruh tim sales libur 2 hari. Istirahat yang cukup. Bersiap total untuk pesanan setelah acara bisnis. Siap. Shogun, kamu juga udah kerja keras 2 hari ini. Kita berdua minum-minum dulu. Hah? Bukannya kamu bilang tidak bisa minum alkohol? Omong kosong, aku bisa minum banyak. Sudah dibilang jangan minum terlalu banyak. Kamu tetap saja minum. Sekarang baru tahu rasanya tidak enak. Aku tidak mabuk. Aku masih bisa minum lagi. Baiklah, baiklah. Kamu bisa minum. Aku pergi dulu. Hey. Shogun, apakah kamu masih menyukaiku? Apakah kamu masih menyukaiku? Direktur Tang, Anda sudah terlalu mabuk. Panggil aku Ting Ting. Pada saat ini aku bukan atasanmu. Aku hanya seorang wanita yang mengagumimu. Shogun, kali ini aku tidak ingin melewatkanmu lagi. Direktur Chen, manajer Ma membawa tim sedang merayakan kesuksesan penjualan minggu ini melonjak drastis. Semua orang sangat senang. Oke, aku mengerti. Jangan bilang dia. Aku tunggu dia di depan hotel. Aku mau kasih kejutan. Katanya nggak ada pria yang nggak suka mobil Ferrari model terbaru ini. Semoga kamu suka kakak kelas nanti asal yang kamu mau. Aku bisa kasih semuanya. Termasuk diriku sendiri. Lisa, gimana kalau lanjut minum di rumah kakak? Jahat. Lisa, wajahmu ini benar-benar halus. Aduh, manajer Ma benar-benar jahat. Kamu ini jauh lebih baik daripada Chen Jajia si harimau betina. Itu dia masih berhutang padaku. Membuang waktu untuk menghiburnya. Tidak seperti dirimu sendiri. Kalau bisa aktif sendiri kan lebih baik. Aduh, kalau begitu tinggal putus saja dengannya. Mana ada dia selembut aku. Aduh, jangan buru-buru sayang Chen Jajia, walau seperti harimau betina. Tapi dia bodoh dan punya banyak uang. Tunggu sampai waktunya tiba, aku akan ambil perusahaan dia dan ayahnya. Kita rebut, bukankah kita berdua? Bisa pergi bersenang-senang kemana saja. Kalau begitu aku tunggu saja bersama kakak keliling dunia. Tidak masalah, ayo pergi. Direktur Tang. Jangan sembunyi lagi. Semua yang perlu dilihat sudah kulihat tadi malam. Ada lagi. Kedepannya hanya ada kita berdua saja. Panggil aku Ting Ting. Tahu tidak? Sudah bangun? Siap-siap saja. Malam ini ada jamuan bisnis. Diadakan di rumah. Kita berdua harus persiapkan dulu. Cia, kenapa kamu sendirian? Tidak menunggu aku? Aku baru menjemputmu. Wuli bilang kamu sudah lewat ya. Manajer Ma, aku sudah bilang di tempat umum. Panggil aku dengan jabatanku.
Jajia, apa ada yang tidak baik dariku? Membuatmu marah kamu jauh lebih baik daripada Chen Jajia si harimau betina itu. Jauh lebih baik dia malah membuatku membuang waktu untuk menghiburnya. Tidak seperti dirimu sendiri. Alangkah baiknya jika bisa lebih aktif. Aduh, kalau begitu putuskan saja dengannya. Mana mungkin dia lebih lembut dariku. Aduh, jangan buru-buru sayang. Chen Jajia memang seperti harimau betina. Tapi dia bodoh. Tapi kaya raya tunggu sampai waktunya tiba. Aku akan mengambil alih perusahaan dia dan ayahnya untuk kita. Bukankah kita berdua nanti bisa pergi bersenang-senang kemana saja? Kalau begitu aku tunggu saja bersama kakak keliling dunia. Tidak, kamu sudah melakukan yang terbaik. Syukurlah. Sebelum aku menemukan tim penjualan baru, kita harus mengutamakan kepentingan bersama dulu. Hanya saja, senior. Aku tidak menyangka kamu ternyata orang seperti ini. Wah, ini bukan CEO Tang kita dengan mantan karyawan dari grup Yuanyang. Apa yang kalian lakukan di sini? CEO Chen, ini adalah rumah saya. Acara bisnis ini juga diselenggarakan oleh grup Tang mengundang kalian. Hanya untuk tidak ingin membuat grup Tang terlihat pelit. Bahkan jika ini acara kalian, lalu apa? Bahkan jika kalian ingin melalui cara-cara curang untuk merebut klien dari grup Yuanyang. Aku beritahu kamu, bintang utama malam ini adalah grup Yuanyang. Dan lagi orang-orang seperti kalian, bagaikan semut menggerakkan pohon, tidak tahu hidup mati. Mark, kamu cuma kebetulan dapat beberapa klien berkualitas rendah yang tidak aku inginkan. Percaya atau tidak, kalau aku kirim pesan, mereka akan langsung bekerja sama lagi denganku. Upaya senang yang kuada kamu dapatnya akan sia-sia semua. Wah, Shogun. Setelah kamu dekat dengan Sugar Mommy, semakin besar mulutmu ya. Bahkan kemampuanmu membual juga semakin hebat. Tapi setelah malam ini kurasa Tang Ting sendiri juga dalam bahaya. Kamu gigolo. Hari-hari indahmu sudah sampai di ujung. Kau boleh menghinaku, tapi berani sekali kamu menghina si Otang. Ini semua kesalahan kalian sendiri. Aku tidak akan membiarkan siapapun mengganggumu di depan mataku. Wah, pura-pura, lumayan meyakinkan. Hei, manajer, ada masalah besar minggu ini. Klien besar yang sudah memesan. Semua membatalkan pesanan. Apa batal pesanan? Tidak mungkin. Bulan lalu mereka. Untung besar dari kita, tidak ada alasan untuk membatalkan pesanan. Ada apa sih? Tidak apa-apa, hal kecil. Aku yang urus. Dengar aku. Kamu sekarang langsung buka tabel informasi klien luar negeri. Cuci lagi klien-klien ini. Tabel informasi klien luar negeri ini, bukankah ini untuk adik kelas? Kenapa ada di dia? Apa yang terjadi? Tidak apa-apa. Direktur Chen, sepertinya kinerja perusahaan Anda tidak sestabil yang diiklankan. Direktur Tang ingat, satu kalimat unta yang kurus tetap lebih besar dari kuda. Direktur Chen, tenang saja. Semuanya terkendali. Ini hal kecil. Hal kecil. Kamu menyebut pembatalan pelanggan besar sebagai hal kecil? Urusan grup Oceanic kami. Kapan sampai orang yang diusir bisa ikut campur? Mark, dulu kamu mengelola klien domestik, mungkin tidak mengerti kebutuhan klien internasional harus ditangani dengan detail. Contohnya, beberapa klien hanya mengerjakan proyek kuliner, dan beberapa klien lain hanya tertarik pada komponen mesin. Beberapa klien hanya membuat suku cadang medis, hanya ada daftar klien yang tidak tahu informasi klien, bahkan jika kamu menyediakan produk, semua itu sia-sia. Shogun, kamu yang malas bekerja dan kusuruh keluar dari perusahaan berhak apa di sini untuk mengatur-aturku? Aku tidak berhak. Tabel informasi klien luar negeri, grup Yuanyang adalah hasil kerjaku. Kamu bilang aku tidak berhak. Apa katamu? Maksudku, tabel informasi klien luar negeri yang dipegang Mark adalah hasil kerjaku. Itu yang dulu ku kirimkan ke temanku yang bekerja di Yuanyang. Dan klien-klien ini hanya tertarik pada komponen mesin. Tidak semua produk cocok. Kamu ngawur Direktur Chen. Kelompok Tang. Mereka adalah perusahaan saingan kami. Perkataan Shogun tidak bisa dipercaya. Nggak percaya ya udah. Niat baik dianggap niat jahat. Sayang kita pergi. Direktur Chen dengarkan Shogun pria ini ternyata memang disokong oleh Nyonya Tang, pria yang hidup dari wanita. Apa keahliannya sih? Nyonya Tang, aku menasihatimu lebih baik buka mata lebar-lebar. Lagi pula pria tidak bisa diandalkan. Bisa diandalkan atau tidak tergantung orangnya. Aku percaya pada pria di sampingku ini, aku sangat yakin padanya. Aneh melihat Shogun dan Tang Ting bersama. Kenapa hati saya tidak nyaman? Pak Chen, ayo kita pergi juga. Kita kan harus menarik pelanggan baru. Tahu deh, nggak perlu kamu bilang. Pak Chen, Pak Tang, bukan saya meremehkan grup Tang. Hanya saja departemen penjualan luar negeri. Grup Yuan yang lebih besar skalanya, lebih berpengalaman, lebih lengkap barangnya. Kalian sih lebih baik cuci kaki dan tidur. Pak Su, apakah Anda mau pertimbangkan lagi? Atau Anda bisa datang sendiri ke grup Tang kami untuk inspeksi langsung? Wah,
Ini bukan Pak Tang, bersemangat sekali ya. Halo Pak Su. Tenang saja barang dari grup Yuan yang kalian. Aku Susi pasti akan dapatkan. Terima kasih Direktur Su. Hahaha. Barang Yuan yang saat ini sudah tidak memenuhi permintaan terbaru pasar luar negeri. Bahkan jika kamu berhasil masuk, kami Yuannya tidak akan terjebak dengan barang itu. Kamu yang sudah diusir keluar berani mengutuk kami. Aku. Mereka tidak bisa menutup penjualan. Hanya bisa omong kosong. Kenapa kamu harus berdebat dengan orang yang sudah kalah? Seperti itu, Direktur Tang. Selama ada grup Yuan yang kami, aku berani jamin malam ini grup Tang tidak akan ada sedikit pun pencapaian Direktur Tang orang-orang yang hadir. Sudah 90% telah mencapai kerja sama dengan grup Oceanfarer. Kami pertandingan belum dimulai. Kamu sudah kalah. Sebuah perusahaan startup berhayal merebut pangsa pasar perusahaan lama. Sehebat apapun penilaian kalian, tetap saja tidak ada yang percaya pada pilihan produk kalian. Ngomong-ngomong Direktur Chen, saya benar-benar mengeluarkan uang untuk memilih produk Oceanfarer kita. Jangan sampai mengecewakanku ya. Direktur Subgrup Oceanfarer kita kapan pernah mengecewakan Anda di masa lalu? Tidak pernah mengecewakan Anda di masa depan, juga tidak akan mengecewakan Anda. Aku rasa belum tentu dulu Oceanfarer hebat itu karena ada orang hebat di dalamnya. Sedangkan sekarang, Manajer pilihan produk sekarang, manajer Ma adalah orang yang lebih hebat dari sebelumnya. Saya Chen Jiajia di sini berjanji kepada semua investasi kalian di grup Yuan yang pasti tidak akan sia-sia. Percayalah pada CEO Chen, percayalah pada Yuan Yang. Percayalah pada CEO Chen, percayalah pada Yuan Yang. Semua tidak perlu khawatir, kami grup Yuan yang sudah melakukan persiapan matang. Saya berjanji kepada semua barang Yuan yang kalian beli pasti akan laris di luar negeri. Uang yang kalian investasikan di Yuan yang sebelumnya, kami pasti akan mengembalikan dalam bentuk 10 kali lipat. 100 kali lipat keuntungan untuk semua grup Yuan yang tidak akan mengecewakan satupun mitra yang hadir di sini. Baik, baik, baik. CEO Tang, kamu susah payah mengadakan pesta ini. Tak disangka, pada akhirnya malah bekerja untuk orang lain. Ngomong-ngomong, aku sedikit kasihan padamu. Kenapa Bos Tang juga tertarik? Juga ingin membeli barang dari Ocean? kamu Biarkan mereka sombong sebentar lagi. Lambat laun mereka akan datang memohon barang kita. Ayo, aku ajak kamu jalan-jalan. Bos Tang. Bos Chin, kenapa tidak cari Bos Chen untuk ngobrol? Cari aku buat apa? Cari Bos Tang, pasti untuk membantumu. Bos Chin, ada waktu sebentar? Bos Chin, aku punya rencana. Kamu yakin? Tenang saja. Manajer bisnis luar negeri Tang Group sebenarnya berasal dari Ocean Group kita. Orang yang tidak berguna yang dipecat. Orang seperti ini memilih produk, bagaimana mungkin bisa dipercaya? Dengan kata-kata Pak Chen ini, saya jadi tenang. Cari Pak Tang. Tentu saja untuk membantu Anda grup Tang. Kekurangan pesanan dari pelanggan besar, saya bisa berinvestasi. Tapi saya ingin dengan grup Tang menandatangani perjanjian taruhan. Taruhan tidak mungkin. Pak Tang jangan buru-buru menolak. Barang di tangan Anda tidak bisa dijual. Pasti akan menjadi beban Anda. Saya akan membelinya. Ini juga membantu Anda mengurangi tekanan besar. Anda ingin bertaruh apa dengan saya? Barang grup Tang, jika terjual semua di pasar luar negeri, maka saya tidak mengambil untung sepeser pun. Anggap saja berteman dengan grup Tang. Jika tidak bisa dijual, maka grup Tang akan menjadi milikku. Presiden Cina, apakah Anda punya cukup dana untuk menyerap barang dari Tang Group kami? Baik, kita bertaruh. Percayalah padaku. Baik, sudah diputuskan. Apa yang terjadi? Mengapa barang tidak laku di luar negeri? Presiden Chen, pemilihan produk adalah tanggung jawab manajer Mas. Saat butuh kambing hitam, baru ingat aku. Bukankah saran ini dari kalian? Keberhasilan penjualan luar negeri tergantung pada pemilihan produk. Hal sepenting ini, kau malah menyerahkannya kepada bawahanmu. Begini caramu bekerja? Presiden Chen, biarkan aku menjelaskan. Jelaskan. Sekarang investasi luar negeri, gagal total. Klien semua berkumpul di bawah gedung. Apa gunanya penjelasanmu buat aku? Apa gunanya? Direktur Chen, klien yang baru saja membayar uang muka, melihat laporan lalu ramai-ramai membatalkan pesanan. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Bagaimana caranya? Aku ingin tahu solusinya. Apa gunanya kalian? Tapi kalau begini, barang kita akan terjebak di tangan rantai, pendanaan akan putus, karenanya perusahaan akan bangkrut.
Hey, Direktur Su. Kalian Oceanic main apa sih? Bukannya kau bilang barang yang kita beli dari Oceanic pasti laris di luar negeri. Sekarang barang dikirim ke luar negeri sama sekali tidak laku. Direktur Su, tenang dulu. Aku tenang, semua uangku tertanam di barang Oceanic. Jika aku bangkrut, aku akan membuat kalian semua di Yuan yang ikut mati. Halo, Direktur Su. Halo. Aku jangan buru-buru. Semua uangku sudah diinvestasikan di kargo Yuan Yang. Jika aku bangkrut, aku akan membuat kalian semua di Yuan yang ikut mati. Halo, Direktur Su. Halo. Direktur Lee. Ini barang yang katamu pasti untung. Mulai sekarang, semua kerjasama antara grup kami dan Yuan Yang dibatalkan. Direktur Lee, dengarkan penjelasanku. Direktur Wang, dengarkan penjelasanku. Penjelasan apaan? Tunggu di pengadilan. Jelaskan ke hakim. Direktur Wang, halo. Kenapa bisa jadi seperti ini? Kenapa semua karena kamu? Aku yang menanggung beban, bukankah semua karena kamu? Sekarang terjadi masalah, kamu menyalahkan aku ya? Aku sudah jelas melihatnya. Kamu cuma menggantungku dengan hubungan ini ya. Kamu sama sekali tidak ingin serius denganku. Dasar sampah, berani sekali kamu bicara seperti itu. Kamu pikir apa yang kamu lakukan di luar? Aku tidak tahu. Tahu lalu apa? Kalau berani pecat aku. Kamu pikir aku tidak berani? Pak Ma, kamu pergi, aku juga pergi. Pak Ma, kamu pergi, aku juga pergi. Kita semua berhenti kerja. Aku juga berhenti kerja. Tidak mau kerja lagi. Kami semua tidak mau kerja lagi. Tidak takut memberitahumu. Sekarang seluruh tim penjualan adalah orang-orangku. Hanya dengan satu kataku, Departemen Penjualan Luar Negeri Grup Ocean. Besok langsung kolaps. Kamu coba saja. Beranikah kamu? Aku benar-benar tidak mengerti orang sepertimu. Bagaimana bisa menjadi tulang punggung? Kamu adalah parasit, adalah sampah masyarakat. Chen Jiajia, Ayah, kamu anak durhaka. Mengapa mencoba membuat grup Ocean menjadi seperti ini? maaf ayah. Aku bukan di sini untuk mendengar maafmu. Mark mana suruh dia datang menemui aku. Mark, bukankah dia Mark? Dia bukan apa-apa di perusahaan. Asisten Wang, apa nama samaran Mark di perusahaan? Katakan padaku. Direktur utama nama samaran Mark di perusahaan adalah Xiao Guan. Itu dia. Xiaoguan, panggil dia untuk menemuiku. Ayah, aku sudah memecatnya. Apa kamu memecat dia? Xiaoguan adalah orang yang saya datangi 3 kali ke rumahnya untuk mengundangnya bergabung. Dia adalah pilar dari grup Yuan Yang kami. Kamu berani memecat dia? Sekarang dia di mana? Aku akan berlutut dan memohon. Harus memohon dia kembali. Di grup Tang. Kamu anak durhaka. Kamu anak durhaka ini. Grup Yuan Yang kami akan hancur di tanganmu. Ayah, kamu tidak apa-apa? Apa? Direktur Chen, ada masalah besar. Barang kami melanggar peraturan penjualan luar negeri, termasuk barang terlarang. Barang kami sudah disita oleh Kementerian Perdagangan setempat kali ini. Kami tidak hanya harus bertanggung jawab, mungkin juga harus membayar denda yang sangat besar. Senior dasar sampah, sekarang perusahaan dalam kesulitan. Kamu malah berpikir untuk kabur ya? Chen Jiajia siapa seniormu? Kamu yang bersikeras untuk percaya padaku? Aku sama sekali tidak punya pengalaman penjualan luar negeri. Aku beritahu kamu, daftar ini diberikan oleh Xiaoguan padaku. Xiaoguan adalah seniormu yang sebenarnya dasar wanita bodoh. Xiaoguan adalah senior hebatku. Xiaoguan, kamu yang cuma bermalas-malasan di kantor, sampai aku usir dari perusahaan berdiri di sini dan mengatur-aturku. Aku tidak punya hak. Tabel informasi klien luar negeri, grup Yuan Yang adalah yang aku susun. Kamu bilang aku tidak punya hak. Kamu bilang apa? Maksudku yang ada di tangan Mark. Tabel informasi klien luar negeri adalah yang aku susun. Aku yang kirimkan ke teman yang bekerja di Yuan Yang. Dan klien-klien ini hanya tertarik pada komponen mekanik. Tidak semua produk cocok. Jadi Xiaoguan adalah senior hebat saya. Dia sudah bilang dari dulu, pemilihan produk Far Ocean Group sekarang sudah tidak sesuai dengan pasar luar negeri. Hanya saja aku tidak percaya padanya. Aku bahkan memecatnya sendiri. Asisten Wang, kamu jaga dia untukku. Jika Far Ocean Group bangkrut, biarkan dia ikut mati bersama Far Ocean. Tidak. Ya, Direktur aku salah. Direktur aku benar-benar salah. Beri aku kesempatan lagi. Direktur tidak. Aku salah. Aku masih punya kesempatan. Aku masih punya kesempatan loh. Xiaoguan mana? Aku mau cari Xiaoguan. Selama ini terima kasih atas kerja kerasnya semua. Terima kasih, Pak Tang. Terima kasih, Pak Tang. Aku mau angkat telepon dulu. Halo Pak Chin. Terima kasih atas bantuan finansial Anda sebelumnya. Ah, tidak usah sungkan. Boleh tahu Pak Tang, kapan dividen kali ini akan cair? Maaf ya Pak Chin.
Di perjanjian taruhan kita sebelumnya, sudah jelas-jelas tertulis kalau kami menang, maka dana yang Anda keluarkan kali ini dianggap sebagai bantuan tanpa imbalan. Jadi untuk dividen kali ini tentu saja tidak ada bagian Anda. Pak Tang, biar saya jelaskan. Aduh maaf ya Pak Kin, aku masih ada urusan dadak pulang kali ini. Harus memberi hadiah yang layak untukmu, pahlawan besar. Kalau begitu, aku tidak akan sungkan. Xiaoguan, kamu adalah senior legendarisku. Kamu adalah Jiaja. Senior legendaris ini aku. Direktur Chen, waktu itu kamu memecatku langsung dan memblokirku antara kita berdua. Tidak ada lagi yang perlu dibicarakan. Mark yang mengotak-atik HP kau, aku jadi salah paham padamu. Senior, kamu tahu kan? Aku suka kamu, aku sudah lama menyukaimu. Direktur Chen merebut pacar orang di depan orang lain. Ini tidak pantas kan? Pacar, Ya, Shogun adalah pacarku. Dan kami sudah lama tinggal bersama, akan segera menikah. tinggal bersama menikah? Tidak boleh, kakak kelas adalah milikku. Mungkin dulu Shogun memang pernah menyukaimu. Sejak kamu menganggapnya seperti sampah dan membuangnya. Kalian sudah tidak mungkin lagi. Sadarlah Direktur Chen. Ini tidak mungkin. Shogun, aku dulu tidak pernah memperlakukanmu buruk, kan sekarang Yuan Yang sedang dalam kesulitan. Demi hubungan kita di masa lalu, tolong bantu Yuan Yang. Ketua Dewan Direksi, jika aku kembali ke Ocean Group hari ini, maka bagi keluarga Tang, aku akan menjadi pengkhianat. Maaf, aku tidak ingin menjadi orang seperti itu. Pak Chen senior, Dulu ketika putrimu memecat Shogun, kalian menuntut ganti rugi 1 juta uang itu sudah kubayarkan. Ketika Shogun meninggalkan Ocean Group, dia sudah tidak berhutang apapun kepada Ocean Group lagi. Semua salahku. Semua salahku karena aku keliru. Kakak kelas, semua ini salahku. Aku mohon jangan sampai membiarkan Ocean Group mati tanpa pertolongan. Hanya dengan ucapan keliru darimu, semua jerih payahku di Ocean Group menjadi sia-sia. Kau pikir aku Shogun ini apa? Orang yang sangat brengsek ya. Aduh Shogun, aku mohon padamu. Direktur Utama, terima kasih atas kebaikanmu di masa lalu. Tapi ikatan antara kita sudah habis. Kalian berhati-hatilah. Kalian berdua hati-hati di jalan, tidak usah diantar. Ayo, semuanya. Selesai. Grup Oceanic hancur. Ayah, jangan menakut-nakutiku dong ayah. Ayah, Menurut kabar terpercaya bisnis luar negeri, grup Oceanic runtuh sepenuhnya. Mulai besok akan dilakukan likuidasi kebangkrutan. Ada apa? Tidak menyangka Ocean benar-benar bangkrut begitu saja. Semakin besar kapal induk, semakin butuh seorang nahkoda yang andal. Sejak saat mereka memecatmu, akhirnya sudah ditentukan. Tapi kalau bukan karena mereka buta permata sepertimu, bagaimana bisa aku temukan? Di masa depan kita akan berlayar bersama. Berlayar jauh,